Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Oke, siapa ini? Mas Kris, boleh. Iya, Pak. Apa yang harus dilakukan kita salah dalam mengidentifikasi segmen pasar, Pak? Mm-mm. Itu Kalau aja, Pak, salah pertanyaan. salah mengidentifikasi segmen pasar. Oke, itu ya. Nah, Betul, Pak. ya. Silahkan dijawab. Tadi kan Mbak Lailis ini ngasih kesempatan kepada Mas Kris nanya biar dia yang jawab nanti. Silakan Mbak Lailis. Yang nanya Mas Rifai tadi ya. Kalau kita salah dalam mengidentifikasi segmen pasar seperti apa? Ya, oke, silakan. Ya, paling terlihat jelas ya itu Pak, salah sasaran. Bisa jadi amit ya, barang yang kita jual itu bisa jadi nggak laku atau ya nggak laku atau bahkan nggak diterima oleh pasar. Misal nih kita jual kromboloni apa itu lupa lah. Nah Romboloni kromboloni lah, kan romboloni. ya kan di anak-anak muda itu sekarang lagi happening, lagi digemari. Nah, Apa itu? kalau Produk kita apa? jual Romboloni itu roti kromboloni, yang Pak, roti digulung-gulung terus dibakar bulat, itu loh, Pak. Makanan, iya, Pak. Pak, Hmm, mirip roti isi tapi dengan bentuk yang berbeda dan Oke. dengan apa nih namanya? Kayaknya Hmm, cara pengolahannya gitu loh, Pak, beda, Pak. ya. Isiannya juga bermacam-macam, kayak banyak macam selai, krim Hmm, segala macam. Nah, hmm, kalau kita lempar ke misal ibu-ibu arisan masih cocok. Tapi kalau kita lempar ke pasar tradisional atau mungkin pasar-pasar pedesaan kan nggak mungkin hmm, karena bukan pasarnya juga. Kedua, informasi tentang kromboloni ini masih minim. hmm, Ketiga, karena harganya menurut mereka, oh, kalau sekecil ini misal 15.000 ya Pak, menurut mereka itu hmm. terlalu mahal ya, lebih baik beli donat yang di pasar cuma 2.000-an bisa bikin mereka kenyang. Nah, seperti itu Pak. Ya, oke. Itu, gitu ya Mbak Lailis ya. Iya Pak. Saya Oke, boleh bantu nambahin, Pak. ya, silakan ditambah. Mbak Wigawati boleh. Tadi yang harus dilakukan kalau salah, yang harus dilakukannya penyebabnya tadi udah dijelasin sama Mbak Lelis. Jadi harus identifikasi ulang sih Pak biar bisnisnya berkembang. Sesuai Hmm, pertanyaannya, jadi identifikasi ulang kembali. ya, Sudah. oke ya. Saya kira jelas ya. Iya, Pak. Kalau Mbak Lailis tadi efek yang ditimbulkan, gitu kan? Kalau yang dilakukan, yang disampaikan Mbak Mega tadi, kalau mengidentifikasinya keliru, ya dampaknya nanti akan terjadi itu ya diidentifikasi ulang gitu ya Mbak Mega ya. Betul, Pak. Itu Mas Rifai yang diwakili sama Mas Kris gitu ya. Barusan balas, Pak. Terima kasih, teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Ada lagi? Saya kira sudah terjawab ya. Jadi saya berharap ya gini kita muncul sharing-sharing ya. Terus ada perkembangan-perkembangan terbaru di dunia bisnis kan pemasaran ini kan terus berkembang. Tidak bisa kita dengan yang sudah ada, pasti akan ada perubahan-perubahan. Itu ya. Jadi yang dulunya tadi mulai dari air minum saja, itu kan banyak pembohongan publik itu. Kalau teh botol sosro, teh botol sekarang pakai kotak, teh botol sosro itu udah pakai, udah nggak pakai botol kan, pakai kotak itu. Teh kotak Pakai juga kotak pakai sosial. botol, ya kan? Tapi kan bukan itu yang di ini, tapi inovasi-inovasi yang agar diterima dengan di pasar, gitu ya. Jadi itu yang harus kita buat nanti selain ya perubahan-perubahan tadi, selain segmentasi pasar, nanti banyak hal lah saya kira agar bisa bertahan ya produk yang kita kita buat ya. Karena kalau contoh sekarang dari yang paling gampang saja bata ya. Ini yang terbaru kan, update terbaru pabrik bata kan di ini tutup ya. Iya, Pak. Di Jawa Barat, Pak.
Itu kan tutup PHK massal ya, besar-besaran. Kenapa? Ya karena tadi ya, dia tidak bisa menentukan, ya tidak ada inovasi yang baru, kalah dengan yang padahal bagus itu kalau secara kualitas bagus, tapi brandnya Tapi tidak bisa. menurut saya bagus punyanya Ando timbang punyanya Bata. Bukan, kalau dulu itu Bata luar biasa, betul. Ya, betul. Tapi karena bentuknya aja sebenarnya, Mbak, kalau dari itu, yang tidak mau ada perubahan, wis jadul gitu loh ininya. Kalau secara itu mungkin itu. Kalau Ando itu produk apa? Produk dari, Indonesia juga, Pak. kalau Ando kan biasa itu ya, segmennya untuk semua Iya, kalangan kan. Kalau iya, Bata Pak. itu dulu Benar. khusus itu, harga yang segmennya khusus dia milih saat itu bagus. Ya, dan bisa diterima pasar, tapi tidak ada inovasi-inovasi baru. Mungkin logo, kemudian tampilan outletnya, itu nanti ke depan seperti itu. Tapi kalau pasar tadi sasarannya, kadang itu pun memilahnya sudah keliru. Kalau pasar sekarang sudah banyak Gen Z, nggak bisa kalau hanya mengandalkan produk-produk yang lama, nggak bisa. Oke, teman-teman, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak, Oh, boleh. tentang ini, Pak, tentang branding, Pak. Branding. Iya, tentang branding. Ya, Ini di luar konteks ini sih, di luar konteks materi hari ini. oke. Itu kenapa, Pak ya? Kalau branding misalnya kayak contoh gajah duduk gitu ya. Mm-mm. Itu terkenal dengan sarung kayak gitu itu. Mm-mm. Lalu kayak orang kayak apa ya? Mengingat gitu loh, Pak. Mm-mm. Ya itu kenapa, Pak ya? Oke, siapa yang bisa jawab? Ayo, kita sharing tuh, Mas Kris. Kalau gajah duduk itu ya sarung gitu. Iya, kalau air minum ya aqua gitu kan. Itu ya Mas Kris ya. Iya, tapi kalau misalnya bikin bikin produk lah baru gitu gajah duduk apa gitu kan orangnya selalu kan mikir sarung gitu loh, Pak. Iya, Kayak ke kayak ke doktrin gitu loh, Pak. betul. Ya Sama itu kayak itu kenapa, Pak ya? mata gigi. Orang pasti belinya odol kan gitu. Karena kan itu nama Ya, merek. ya itu kayak gajah duduk tadi, Mas. Kan Mm-mm. gajah kan ya bisa duduk, Mas. Bukan hanya sarung tok, Mas. Iya, oke. Ayo, kenapa bisa begitu? Ayo, ya emang brand harus dibuat begitu. Gimana? Itu sudah jadi ciri khasnya gajah duduk ya pasti sarung kan gitu. Wadimor. Sarung khas Indonesia. Nah, gitu kan? Emang ada pasta gigi Wadimor, itu kan? Loh, Ya, oh, itu maksudnya gajah duduk itu kan sarung, Pak. Berarti yang pakai sarung duduk berarti dia kayak gajah gitu tau maksudnya. itu lah ya itu kan gajah ini. Jadi dia dalam menentukan brand ini mencari sesuatu yang menarik. Nah, nanti itu tentang ininya brand ya. Bagaimana brand itu bisa diterima pasar, bagaimana brand yang dibuat itu bisa diingat-ingat, masuk ke dalam memorinya kayak tadi. Jadi kalau kita nyebutkan baygon ya sudah, apa itu? Obat nyamuk. Obat nyamuk, Pak. Nah, iya, padahal di situ bukan hanya buat nyamuk loh. Ada yang semprot, ada kan macam-macam itu nanti variannya ke depan. Tapi dibrandkan dulu itu. Oh, baygon. Itu. Jadi seperti itu. Ininya apa? Yonex. Apa identiknya dengan Yonex? Nah, itu sudah dibrandkan di dalam itu tentang brand nanti. Jadi ada konsultan yang kerjaannya bikin brand gitu, Mas. Itu. Jadi nanti oh ini kurang menarik dirubah ada. Jadi yang terbaru ini logonya Ancol. Coba nanti kamu lihat, kamu cari logo Ancol yang lama dengan yang baru. Taman Impian Jaya Ancol. Ya, setelah dipegang oleh manajemen baru itu ada perubahan. Perubahannya cukup mendasar di logo. Sederhana sepertinya, tetapi itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Makanya kalau orang Jakarta mau ke pantai, kemana? Rekreasi pantai murah meriah, ya Dufan. Ancol, kan gitu kan? Nah, contoh seperti itu, Ancol. Nah, jadi brand-brand seperti itu dimunculkan
memang dibuat seperti itu. Ada yang ahli membuat brand yang akan mengingat-ingat. Ya, jadi dia harus pada saat disebut ini ya sudah, Wadimor itu bukan air minum tapi ya arung gitu ya. Itu Mas Kris ya. Baik itu teman-teman untuk malam hari ini pertemuan kita yang keempat. Jadi itu saja dari saya malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya bila saya kurang berkenan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.